Coba yuk kita sana. Itu sebentar saya Bu ya. Berapa ini Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Jadi dia waktu kita singke ibu-ibu, kita nak pakai mukadimah deh Bu ya. Langsung. Jadi kajian kita kok kajian lansia Ibu ya. Apa? Remaja senja. Orang terbalik Bu ya. Lansia itu berapa umur itu Bu? Karena Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajzazik. Jadi umur umat Nabi itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, saketek yang melewatinya. Jadi yang bocah lihat di siku rata-rata alam masuk zona merah banyak. Ada juga yang zona kuning hati-hati, tapi lah banyak zona merah. Awas. Dan perlu kita pahami ibu-ibu, masa tua itu adalah masa dan akan dibawa mati. Masa dan akan dibawa mati. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada penutupnya. Ikulah kunci duit Bu. Jadi umur tua itu masuk kusuk bagi kita. Mempersiapkan masuk ke mati kita. Karena masa tua itu merupakan pintu menuju kematian Bapak Ibu. Dan kematian itu merupakan pintu menuju alam kubur. Dan apabila kita lah masuk ke dalam kubur ibu, cuma ada pilihan ni, tak ada kedua ibu. Tak ada pilihan dan ketiga. Apabila ibu lah masuk ke dalam kubur, dua pilihan ni ibu. Kesempatan bagi kita untuk memilih zaman kini. Masih ada umur panjang, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh, bersegeralah. Karena apabila kita dimasukkan ke dalam kubur, apabila tidak disiksa diberikan kenikmatan, itu pasti itu ibu. Jadi tidak ada yang ketiga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang harus kita pahami ibu-ibu, hisab itu ada dua ibu. Mungkin selama ibu mendengar mungkin hisab itu sekali boleh ya. Nanti kelak di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan, dihisab, dikisos di situ ibu-ibu ya. Sebenarnya hisab itu dua ibu. Hisab sebelum kematian. Hisab sebelum kematian kok ada di bagian awal, di bagian akhir ibu. Apabila di bagian akhir itu kita elok, dianggap eloklah seluruh hidup kita ibu. Nah, jadi masa tua itu masa kunci. Di sikolah penentuan hidup kita. Apabila kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah mulai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dicabutnya nyawa kita sampai nikmat kubur dan berakhir nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah mulai azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sakitnya dicabut sakaratul maut nyawa kita ke ibu, nanti sampai ke azab kubur. Jadi masa tua ko ibu, masuk penentuan. Di sikolah penentuan hidup orang ko. Elok atau buruk akhir kehidupannya di saatlah kita memilih ibu.
Jadi jangan sampai terlena kita di masa tua. Dan kita bersyukur sebenarnya Bapak Ibu. Dengan umur kita yang lah tua. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah berikan kebaikan. Jadi ibu-ibuku masih ada keinginan untuk menuntut ilmu, berarti masih ada keinginan Allah untuk memberikan kebaikan bagi kita. Yang jadi masalah kita marah solat cukui. Kebetulan Nambo tinggal di Padang Tengah, di muka Masjid Sakinah tu, Bu. Ada berapa waktu yang lewat, lah bauban rambut itu buat laki-laki. Tapi bau duk alun jo bisa lihat. Ambo calinya cara bau duknya bikoa. Basiram saya, Bu. Kalau mau perhatikan umurnya lah lebih 60 tahun. Jadi orang solat dari ketek lah sampai 60 tahun mau itulah solat. Kalau orang solatnya mau itu, uduknya mau itu, bisa dipastikan solatnya batal, tidak sah solatnya. Jadi bersyukurlah ibu masih ada keinginan untuk menuntut ilmu. Sikolah kuncinya, Bu. Masalah hidayah itu dua macam, Ibu. Ada hidayah yang namanya hidayah irsyad wal amal. Maka hidayah ikoko diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ikunan haram, ikunan sunnah, ikunan bid'ah. Dan kedua adonan hidayahnya namanya hidayatul taufik wal amal. Keinginan untuk beramal soleh. Mungkin ibu si koko sadonya pandai beramal. Ndak do yang ndak pandai beramal, Bu. Cuma sakete orang yang mampu untuk istiqomah. Sadonya pandai orang beramal. Cuma orang-orang yang istiqomah tu baca dia kaniahnya, Bu. Orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah tu Allah janjikan mati atas kebaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati bikuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, yang mengatakan Tuhan aku adalah Allah dan istiqomah, maka malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa takut, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan. Ba'a kira-kira, Bu, sebelum nyawa kita dicabik dari malaikat maut, datanglah malaikat. Malaikat maut tu mencabik manusia tu. Nyawa manusia tu bukan surang, Bu. Ada namanya rusulul maut. Jadi bukan malaikat maut yang datang. Ada malaikat yang namanya malaikat yang membawa kain kafan dari surga bagi orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang namanya malaikat yang membawa minyak wangi dari surga bagi orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang namanya yang membisikkan kabar gembira. Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Ikulah keistiqomahan, ikulah keistimewaan bagi orang-orang yang istiqomah, Pak Ibu. Jadi penentuan nanti di akhir hidup kita, Bu, di waktu masa tua kita, Bu. Makanya hidayah itu dua macam. Yang terakhir tadi hidayah taufik wal amal, keinginan untuk beramal. Dan hidayah ibu tidak akan diberikan kecuali bagi orang-orang yang menginginkan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan taufik untuk beramal soleh. Orang-orang yang berjuang mencari keridhaan kami, sungguh akan kami berikan kepada mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Aikolah, Bu, gunanya kita istiqomah. Jadi ba'a caranya supaya kita mati di atas kebaikan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita mati dalam husnul khotimah, Bu Ibu, disitulah mulai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nan pertama ba'a caranya kita mati di atas husnul khotimah. Nan pertama adalah takwa, Bu. Apa takwa kau?
meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud, dengan keinginan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Cuba perhatikan ibu-ibu di situ. Allah menggandengkan antara takwa dengan husnul khotimah. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, pasti Allah matikan atas kebiasaan itu. Itu pasti, ibu. Janji Allah. Jadi siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah matikan di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang mati dalam suatu keadaan, kelak di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan tersebut. Kalau mati dalam keadaan berzina, kayak itu mati nanti. Allah bangkitkan dalam keadaan itu. Mati sedang joget-joget di batang agam, kayak gitulah Allah bangkitkan nanti. Jadi yang namanya manusia tu ibu, ndak do yang ndak punya kebiasaan. Apalagi ibu, banyak yang suka bergunjing. Alhamdulillah. Kebanyakan kita cari ibu-ibu kan suka bergunjing, ibu ya. Kakan kamari menebar dusta, menebar gunjing, menebar gibah kebanyakan. Dan ingat ibu, Allah dengan maha adilnya Allah akan membatikan seorang hamba itu di atas kebiasaan. Apalagi kita sebagai manusia punya batas waktu, punya batas kemampuan. Tak selamanya kita sehat, ibu. Ada batas waktu. Mungkin di waktu muda kita pandai beramal kuat, beramal rajin ke masjid, rajin puasa. Dia waktu muda tak mungkin bisa lagi. Makanya orang-orang yang istiqomah Allah janjikan, sebagaimana disebutkan di ustaz kita tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada dua tafsiran di situ, ibu. Yang pertama pendapat para ulama, kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian kami kembalikan kepada seburuk-buruknya tempat. Apa maksudnya? Adalah neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pendapat yang kedua, kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk dalam keadaan muda, cantik, rancak, kuat. Semangat untuk beramal, kami kembalikan kepada seburuk-buruknya tempat, waktu tua. Di waktu tua banyak penyakit nalah singgah, ibu. Karena stroke segala macam, darah tinggi, tak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, masa tua itu merupakan warisan dari masa muda. Kan itu, Bu ya? Masa tua adalah warisan masa muda. Orang nan gemar beramal di waktu mudanya, di saat tak mampu lagi untuk beramal di waktu tuanya, insya-Allah akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ikulah tafsirannya, Bu. Jadi orang-orang yang dulu di waktu mudanya gemar beramal, lah tua nak mampulah karena stroke, akan mendapatkan pahala sebagaimana yang pernah diamalkan dulu meskipun dia tak beramal. Itulah tafsirannya, ibu. Nan kedua, iza marid. Mungkin sampai situ, ibu ya. Cuma dek baru-baru mungkin terlalu semangat, ibu ya. Jadi kuado katuran salah, mohon maaf, ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bu? Dah lupa ya. Ustaz Harnedi Ibnu Kahar. Harnedi Ibnu Kahar.